Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku saudara saya dari para kepolisian ya. Ingat bahwasanya tugas yang Anda kerjakan ini bukan sekedar tugas duniawi. Kalau Anda hanya sekedar niatkan untuk duniawi, maka tidak ada pahala yang didapatkan. Karena seorang hanya bisa dapat pahala kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syarat, harus punya niat ikhlas karena Allah. Oleh karenanya, hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang mengemban tugas yang mulia. Dan tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakannya dengan baik ya, maka pahalanya besar karena kita berusaha menjamin ketentraman masyarakat. Maka kita niatkan tugas kita adalah untuk menjaga hal ini, menjaga bangsa kita dan juga menjaga keamanan negeri. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari yang berlalu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pekerjaan polisi terkadang mendatangkan ancaman kehidupannya. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan penjahat, berhadapan dengan perampok ya. Ya, ini bukan pekerjaan ringan ya. Terkadang ada suatu kekacauan di daerah tertentu, kita ditugaskan demi untuk mempertahankan keamanan negara, untuk menjaga keutuhan negara. Ini tugas. Kalau kita niatkan karena Allah berpahala. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita ngelobi pimpinan supaya nggak ditugaskan di situ ya. Jangan di situlah, takut. Tapi kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala ada nilai perjuangan. Ya. Jadi jangan sampai baik tentara maupun polisi ya, menjalankan tugas kemudian dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya terjadi sesuatu, kita khawatir kerjaan dia sia-sia, tidak ada nilai pahala yang dia dapatkan. Maka niatkan karena Allah segala kegiatan kita. Kemudian di antaranya ya, bertakwa kepada Allah dalam diri kita. Hendaknya jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu polisi sibuk ya. Tetapi harus ada waktu untuk siraman rohani. Dengan ikut pengajian, harus ada sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Kalau hatinya kering, maka dia susah menjalankan tugas dengan baik. Tapi seandainya ya, ada waktu untuk ikut pengajian, jika tiba waktu sholat, hendaknya dia sholat. Jika dia ada sisi waktu untuk baca Al-Quran, maka ini akan membuat dia semakin ya, hatinya menjadi tentram dan juga mudah dia untuk melaksanakan tugas ya. Jangan sampai gara-gara pekerjaan yang ini berlaku kepada siapa saja, baik polisi ya maupun pekerja yang lain ya. Jangan sampai gara-gara pekerjaannya akhirnya agamanya dikorbankan. Ini yang sangat saya khawatirkan. Tidak boleh siapapun dia, polisi atau pejabat atau pedagang atau siapapun, jangan sampai dia mengorbankan ya agamanya demi pekerjaannya. Oleh karenanya saya sering sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bekerja. Tetapi jika tiba saat dia ingat kepada Allah, maka dia pun mengingat Allah. Pekerjaannya tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Allah sedang memuji orang-orang pedagang. Kata Allah, rijalun, orang-orang yang mereka bekerja, berdagang, bertransaksi. Namun transaksi dan perdagangan tersebut tidak membuat mereka lalai untuk ingat Allah, untuk salat, untuk bayar zakat. Mereka takut di hari kiamat di mana ya hati mereka bergetar dan penuh dengan ketakutan. Ya ini yang Allah puji. Allah tidak sedang memuji orang-orang hanya di masjid baca Quran terus, tidak. Allah tidak sedang muji orang yang sholat terus tidak bekerja. Allah tidak sedang muji orang-orang tersebut. Kenapa? Karena manusia ya butuh bekerja. Dia punya anak, dia punya istri, dia harus bertanggung jawab, dia harus makan. Dia tidak meminta kepada orang lain, berusaha bekerja sendiri. Allah suka seperti itu, ya. Oleh karena yang Allah puji justru orang-orang yang bekerja. Ini orang-orang yang hebat, yang berdagang, transaksi. Yang bekerja maksudnya sekedar contoh. Karena di antara pekerjaan yang sangat melalaikan di zaman tersebut, yang sangat melalaikan orang dari akhirat adalah berdagang. Itu sekedar contoh yang Allah sebutkan. Tapi ini berlaku kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ternyata mereka bekerja. Tatkala mereka bekerja, kemudian tiba waktu sholat, maka mereka pun sholat.
tidak membuat mereka lalai dari salat, dari membayar zakat, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan demikian pula polisi yang dandain, ya. Jika tiba waktunya salat, maka hendaknya salat. Kalau memang tugas yang sangat ketat, tidak bisa mengerjakan salat pada waktunya, maka ditunda, ya, tidak jadi masalah. Kalau memang tugasnya sangat berat, tidak mungkin dia untuk segera salat, pas azan harus salat, terkadang tidak bisa, maka tidak mengapa, waktu salat luas, ya. Selama ada halangan dia bisa salat di akhir waktu salat. Seandainya kondisi sangat menegangkan, ternyata dia harus bersafar, kemudian dia tidak bisa salat pada waktunya, masih ada juga dia bisa jamak karena dia sedang dalam kondisi apa? Safar. Yang penting jangan sampai dia meninggalkan salat. Ya. Karena pekerjaan yang buat seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang justru menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara kita di kepolisian bahwasanya sebenarnya pekerjaan sebagai polisi bisa mengantarkan kepada surga dan juga bisa mengantarkan kepada neraka jahanam, ya. Dan ini berlaku pada seluruh pekerjaan tentunya, ya. Kapan pekerjaan tersebut mengantarkan kepada surga? Jika dikerjakan dengan baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab dengan tugas yang dibebankan kepadanya, maka insyaallah dia akan dimudahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya sangat penting. Tugasnya sangat mulia. Dan terus terang, ya, saya selama 15 tahun di Madinah, ya, saya sangat senang dengan, ya, bagaimana sikap masyarakat di Madinah dengan tentara dan polisinya, ya. Setiap Jumat saya sholat di Masjid Nabawi, saya mendengar khotib-khotibnya mendoakan tentara dan polisi. Tiap Jumat didoakan. Karena mereka tahu betul akan nikmat keamanan. Nikmat keamanan, nikmat yang sangat besar. Sehingga mereka mendoakan, ya, semoga Allah menjaga para rijalul aman, itu orang-orang yang menjaga keamanan, baik tentara maupun apa? Polisi. Dan kemudian orang yang bekerja jadi polisi dan juga sebagai tentara bangga, ya, kerja sebagai polisi dan tentara. Kenapa? Mereka tahu mereka sedang mengemban tugas yang mulia. Bayangkan sebagian orang tidur di rumah dengan keluarganya senang-senang, sementara mungkin polisi atau tentara tidak tidur dalam rangka untuk menjaga keamanan masyarakat, ya. Mereka berhak untuk didoakan. Mereka berhak untuk didoakan. Mereka terkadang meninggalkan anak mereka, istri mereka dalam rangka untuk mengemban tugas. Terkadang tugas mereka, ya, berhadapan dengan maut. Oleh karenanya sangat indah tatkala di mana di kota Madinah, saya setiap minggu saya dengar hari Jumat di Masjid Nabawi, ya, khatibnya mendoakan tentara dan polisi. Dan itu belum ada di negeri kita. Sudah ada atau belum? Belum, ya. Mudah-mudahan nanti ada, ya. Ya. Karena kalau terus terang, kalau orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang baik, termasuk pemimpin negara kalau baik, maka negara kita mudah-mudahan menjadi lebih baik, ya. Dan saya sering menyampaikan kisah teman saya di Madinah, ya. Dan dia adalah kepala polisi Masjid Nabawi, tapi sekarang dia sudah pensiun, ya. Bagaimana dia cerita kepada saya tentang bahayanya jabatan. Ya, kebetulan di bajunya banyak tanda-tanda jasa, memang disuruh pakai, ya. Kemudian di sininya entah ada bintang-bintang apa, saya juga nggak ngerti. Sampai dia mengatakan, wahai Firanda, kau tidak tahu bagaimana fitnah baju ini, kata dia. Fitnah baju ini sangat membuat fitnah. Ya, saya kalau belanja sesuatu, kemudian ngantri panjang, maka saya didahulukan oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka menghormati saya, mereka melihat bintang-bintang saya, sehingga saya langsung tanpa antrian. Terkadang saya pulang dari kantor, tidak sempat ke rumah, mampir ke kios, saya belanja, pemilik kios bilang tidak usah bayar. Kenapa? Karena melihat bintang-bintang saya. Tapi kalau saya pulang ganti baju dulu, kemudian ngantri, tidak ada yang suruh saya maju. Saya ngantri dari belakang, harus ngantri. Mereka tidak tahu kalau saya berbintang, ya. Kemudian kalau saya belanja di kios, disuruh bayar. Kata dia, ini sangat berbahaya, ya. Jadi pangkat dan jabatan, ya, terus terang memang mudah membuat orang menjadi apa? Angkuh, ya. Maka seorang harus ingat bahwasanya pangkat dan jabatan yang dia miliki jangan sampai mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Justru digunakan bagaimana dia bisa berkhidmah, ya, memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada agamanya. Bagaimana jabatan yang dia miliki bisa memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu harus dia pikirkan. Kenapa? Kalau kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat kelak, seluruh jabatan akan kita tinggalkan, tidak ada nilainya.
Tidak ada nilai. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, kata Allah, Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Karena pada hari tersebut tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, di hari kiamat kelak Allah berkata, Anal Malik, aina mulukul ardi. Saya raja pada hari kiamat. Mana raja-raja dunia? Enggak ada. Raja enggak ada, presiden enggak ada. Semua mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi menanggalkan jabatan mereka, enggak ada. Mau presiden jabatannya ditanggalkan, mau jenderal jabatannya ditinggalkan, ya. Mau kopral jabatannya ditinggalkan, apalagi prajurit baru pertama masuk jabatannya juga ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Apa yang mau kita sombongkan nanti? Oleh karena ingat bahwasanya jabatan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan jabatan kita untuk meraih surga kita. Dengan tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memudahkan hamba-hamba Allah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai sebaliknya jabatan tersebut menjadi kita sombong, angkuh, malah kita kemudian mendolimi orang lain, merasa mentang-mentang, ya. Merasa mentang-mentang. Dari sini saya ingatkan juga kepada masyarakat, ya, untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada saudara-saudara kita di kepolisian. Karena kita tahu mereka sedang mengemban tugas yang berat. Kalau tidak ada mereka, maka tidak ada keamanan. Ini kenyataan yang ada. Antum bisa bayangkan kalau ada suatu negara tidak ada tentaranya, tidak ada polisinya, tidak ada lampu merahnya. Kira-kira bagaimana? Kacau pasti. Seorang akan main hakim sendiri, hukum rimba berlaku, tidak ada keamanan, tidak ada ketentraman. Kekurangan yang mereka miliki, ya, kekurangan yang mereka miliki di antara saudara-saudara kita dari kepolisian maupun tentara, ya, doakan mereka agar bisa, ya, terhindar dari kekurangan tersebut. Terkadang, ya, kondisi membuat mereka terjebak dalam kekurangan. Kita sebelum mencela seseorang, kita kondisikan diri kita, coba kita jadi dia. Ya, saya dapati kebanyakan orang mencela. Mungkin ada sebagian saudara kita polisi melakukan kesalahan atau mungkin melakukan hal yang tidak sukai. Kita mencela, caci maki. Ya, coba antum bayangkan, saya bisa bayangkan bagaimana stresnya jadi polisi. Coba, atau jadi tentara. Antum bayangkan suruh apel, nunggu lama, kemudian dibawa terik matahari. Mau ada misalnya ada keributan, suruh berangkat dari pagi kemudian ninggalkan anak istri, bayangkan. Kemudian tatkala ninggalkan istri enggak boleh main-main WA seperti kita, mungkin diam aja, ada yang main WA, main telepon, ditegur sama pimpinannya, repot. Ini tidak mudah, ikhwan. Saya juga lihat ada tentara, ya, di depan kodim atau di depan batalion, ya. Duduk diam, berdiri diam begini, berjam-jam tidak bergerak. Ini apa enggak ini susah, ini enggak gampang ini. Terus gajinya berapa? Pas-pasan. Tidak banyak. Padahal dia diam begini seperti ini itu. Tiap hari lari pagi, kemudian ya ikhwan, makanya sebelum antum mencela saudara-saudara kita, mending ente doain daripada ente cela. Doain. Dekati mereka, siapa tahu mereka lebih intensif dengan agama. Mungkin mereka tidak punya waktu ikut pengajian. Dekati, jangan sedikit-sedikit dicela, tentara dicela, polisi dicela dan macam-macam. Mereka juga terjebak dengan berbagai macam kondisi, tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena sebelum kita mencela orang, coba kalau kita jadi dia. Bayangkan, apa kita bisa menjalankan sebaik dia? Ya udah semuanya nggak ada jadi polisi. Terus negara ini bagaimana kalau nggak ada polisi, nggak ada tentara? Kita berpikir yang realistis. Dan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Oleh karenanya perhatian Allah Subhanahu wa taala, selain saya memberi masukan kepada polisi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian kepada masyarakat untuk taat kepada peraturan yang dibuat, terutama peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan, sehingga bisa sinergi antara masyarakat dengan polisi, ya.